Pada saat ini beberapa orang memilih mengejar leluhur Hang Wang, dia sudah lama terjebak di sini, mereka semua marah, beberapa dari mereka memilih untuk mengevakuasi gua ajaib yang mengandung cahaya, secepat mungkin. Karena mereka merasakan kehilangan darahnya sendiri, bahkan terjadi penurunan kekuatan untuk mereka, tidak lagi ingin terus mengambil risiko atau bahkan membalas dendam, kelangsungan hidup lebih penting. Xiaoyan mengejar ke dalam gua tapi setelah mengikuti leluhur Hang Wang ke dalam gua, adegan yang muncul di depannya membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Di depan Anda ada tembok dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya dan dipenuhi kabut tipis dan kabut ini sebenarnya berfungsi menghalangi jiwa. Sepertinya itulah alasan nenek moyang Hang Wang berani melakukan ini, dia tidak bertindak sembarangan. Dia sudah melakukan persiapan lengkap sebelum ini, gumam Xiaoyan, mampu mencapai kekuatan ini dan juga mengendalikan begitu banyak orang kuat, dia pasti seekor rubah tua dengan pikiran halus dan pemahaman mendalam tentang kota. Melihat ribuan lubang di depanku saat ini, leluhur Hang Wang telah menghilang. Namun, pikiran Xiaoyan berubah saat ini. Jika ingin membuat labirin, tergantung jumlah lubangnya ini sebenarnya adalah metode bodoh bagi orang kuat abadi selama itu di dalam lubang tidak akan lama lagi mereka akan ditemukan. Jadi Xiaoyan segera menilai banyaknya lubang di depan, Anda hanyalah untuk menutup-nutupi. Xiaoyan bahkan curiga leluhur Hang Wang tidak memasuki lubang ini. Tapi ada jalan rahasia lainnya pada saat yang sama. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dia baru saja hendak berangkat untuk menyelidiki, terdengar suara angin bertiup dari belakang. Dan sekarang Xiaoyan tidak ingin berinteraksi dengan dua raja spiritual itu. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan gelombang jantung berdebar-debar. Perasaan panik dan tidak sabar yang tidak bisa dijelaskan perasaan ini membuat jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat, bahkan jantung iblis di dada kiri mulai berdetak. Xiaoyan segera merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Ini bukan tekanan dari Raja Roh. Itu berasal dari gua itu sendiri. Melihat lubang Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya, seperti sutra guntur membawa Xiaoyan bersamanya, bepergian melalui gua dengan kecepatan luar biasa, bahkan jika Tian Xun dan Ning Yao meluncur dengan kecepatan penuh dari belakang, pasti tidak bisa mengejar Xiaoyan. Dari mana datangnya perasaan aneh ini? Xiaoyan membuka jarak dan memperlambat kecepatannya, mata menunjukkan pemikiran, dia sedang memikirkan sumber perasaan aneh ini saat ini. Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu, segera menggoyangkan lengan baju dan jubah, mata anjing yang ada di dalamnya terlempar keluar saat ini, mata anjing itu berubah menjadi bola biru es seukuran telapak tangan. Tidak lagi selembut dan selembut sebelumnya, mata anjing menutup mata rapat-rapat dan tidak bereaksi. Benar-benar tertidur. Xiaoyan mengerutkan kening. Tidur nyenyak bukanlah kabar baik baginya, tidak salah saya mengerti tidak ada apapun di sini, Dok Ai sebenarnya telah memberi saya informasi. Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Gua ajaib Hang Wang tidak sesederhana yang dibayangkan saat ini, Xiaoyan tiba-tiba sadar saya khawatir dia masih berada di dunia fantasi saat ini, dan kekurangan dari ilusi pertama sulit untuk dijelaskan, tidur yang dikatakan mata anjing bukanlah tentang itu, tapi tentang aku, hati Xiaoyan seperti guntur. Jika tebakannya benar maka semua yang terjadi sekarang hanyalah ilusi, dan perasaan tak dikenal itulah yang membuat Xiaoyan ketakutan setelah beberapa pemikiran, Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu, mata anjing berbahaya. Xiaoyan ingat pertemuan di alam dewa kekacauan. 7 berkata tahanan jiwa memiliki kekuatan jiwa yang kuat, kekuatan yang tak tertandingi ia bahkan dapat memperbaiki hambatan dunia, di bawah kekuasaan seperti itu bagaimana mata anjing bisa tidur. Kata mata anjing atau tidur selama ratusan tahun, atau tidur selama 1000 tahun, dia mungkin tidak akan pernah bangun, ini mengisyaratkan Xiaoyan situasi saat ini, tidak lagi benar, karena tidak mungkin mata anjing tertidur dalam kondisi ini,
Xiaoyan ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberi petunjuk pada Xiaoyan, tetapi jika itu hanya ilusi bagaimana cara menghancurkan formasi. Xiaoyan sedang bergumung di dalam hatinya saat ini. Jika mata anjing sedang menyampaikan pesan kepadanya, jadi dalam percakapan sebelum Dog Eyes harus ada petunjuk untuk mematahkan formasi. Xiaoyan bertanya tentang Gouyan. Cara membangunkan mata anjing. Xiaoyan masih ingat apa yang dikatakan Gouyan padanya, mencari wujud Dharma yang sebenarnya bentuk kembali tubuh untuk itu. Petik 2. Kata kunci dalam kalimat ini adalah menemukan dan cara untuk menghancurkan formasi tersebut adalah dengan menemukan tubuh aslinya. Pikiran Xiaoyan berputar saat ini. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meski semuanya hanya spekulasi sekarang tapi saya pikir itu akan segera dikonfirmasi. Xiaoyan masih ingat apa yang dikatakan Pan Fengxiang, fantasi akan muncul dalam ketakutan batin, tapi sekarang untuk Xiaoyan ancaman terbesar adalah Tian Xun dan Ning Yao, yang datang ke dunia kuno keabadian dan iblis lebih awal darinya. Kemunculan kedua orang ini membuat Xiaoyan merasa aneh. Karena ini terlalu kebetulan dunia yang begitu besar, jika Anda tidak sengaja mencarinya bagaimana kita bisa bertemu secara kebetulan. Sungguh luar biasa, dikombinasikan dengan apa yang dilihat Xiaoyan dan saat Xiaoyan mulai serius saya baru menyadari ada yang tidak beres di sini. Segala sesuatu di depanku palsu, jika tebakannya benar, hanya ada satu cara untuk menghancurkan formasi sekarang. Kita harus bertarung, jika Anda ingin melarikan diri Anda akan terjebak dalam formasi ini selamanya. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilauan di mata dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tapi pertama-tama dia harus menemukan cara untuk membuktikan tebakannya. Dan ini adalah cara terbaik hanya saja, jangan menghindarinya pilih untuk menantang dua raja spiritual. Jika ini benar-benar ilusi Xiaoyan tidak asing dengan situasi saat ini. Sama seperti pintu pertempuran sebenarnya di lantai 5 menara Void Spirit Zichen, meski ilusi itu palsu tapi pertarungan itu nyata dan palsu harus menang, hanya dengan begitu kita dapat menghancurkan formasinya. Kita bisa memanfaatkan medan di sini. Jika kita bisa memisahkan keduanya jika Anda mengalahkan mereka satu per satu kemungkinan suksesnya akan lebih tinggi. Xiaoyan segera mulai memikirkan cara untuk melakukannya. Dia memiliki keunggulan kecepatan absolut sekarang. Leluhur Hang Wang telah menghilang, jadi saya ingin menarik dua orang, gunakan saja dua orang untuk melancarkan serangan, kemudian manfaatkan kecepatan untuk meraih keunggulan. Setelah membuat beberapa rencana di pikiranku Xiaoyan segera pindah dengan kekuatan guntur, hanya melakukan perjalanan melalui gua-gua ini dengan kecepatan yang luar biasa, segera gua-gua yang rumit ini, dan Xiaoyan secara bertahap menemukan jawabannya, munculnya lubang ini bahkan lebih mendadak. Saya khawatir ini juga merupakan karya Dog Eyes. Xiaoyan berpikir dalam benaknya bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi pada Dog Eyes sekarang. Maka situasinya pasti tidak terlalu bagus. Xiaoyan harus cepat membuktikannya apakah semua yang terjadi sekarang benar atau salah. Saat ini, Tian Xun dan Ning Yao sedang berada di luar gua. Mereka sepertinya masih ragu-ragu tentang sesuatu hingga terdengar suara siulan dari dalam gua. Dua sosok muncul di depan Tian Xun dan Ning Yao. Apakah kamu menginginkan iblis abadi guling? Sesosok memegang plakat giok di tangannya. Suara itu keluar perlahan kedua sosok itu mengenakan jubah hitam, tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dan di balik jubah hitam ini ada nyala api samar dan guntur, di mata seseorang salah satunya adalah segel bintang 7 yang berkedip perlahan di antara alisnya.